Sylvester Matutina hingga kini belum juga dieksekusi Kejari Jakarta Selatan. Tapi kini ia sudah mendaftarkan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang perdana PK Sylvester akan dimulai 20 Agustus mendatang. Lalu apa sebenarnya yang membuat jaksa seakan tak berani mengeksekusi Sylvester? Siapa orang besar yang melindungi Ketum Solidaritas Merah Putih ini? Kita bahas bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo di studio. Ada juga Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Petang, Cindy. Ya, petang semuanya, petang Pak Susno. Ke Mas Roy dulu ya, Mas Roy. Teman-teman Anda dari TPUA melaporkan Kajari Jaksel ke Kejagung ya, ke Jamwas dan juga Jambit. Apa alasan akhirnya langkah ini yang diambil? Ya, karena sudah seminggu sejak statement dari Kapus Penkun Jaksa Agung sendiri, Pak Anang, itu yang beliau tadinya mengatakan akan segera hari ini dipanggil gitu ya. Tapi ternyata belum dieksekusi. Bahkan terakhir tadi sesuai dengan statement dari Kompas tadi kan bahwa menunggu dari Kejaksaan Negeri ya. Nah, maka tadi barusan saja kira-kira 2 jam yang lalu ya teman-teman kami ya dari tim advokasi untuk aktivis dan akademisi, ada Bang Ahmad Kosinudin, ada Pak Jahmada Girsang, ada Pak Abdul Ghafur, kemudian juga ada Pak Mulyadi ya sudah menyerahkan 3 surat. Apa? 3 surat itu yang pertama itu ke Jaksa Agung ya Pak ST Burhanuddin langsung. Kemudian ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, masing-masing itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga untuk membina strukturnya agar jangan sampai kejadian seperti Sylvester Matutina ini terjadi, karena ini berarti kerugian besar terhadap negara. Ya, sudah capek-capek melakukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan kasasi dan kasasi itu sudah inkrah ya semenjak 6 tahun yang lalu 2019 ya tepatnya ketika kemudian itu tanggal dikirim ke pengadilan yang pengaju dalam milik Kejaksaan Negeri itu 9 September 2019 itu belum dieksekusi sampai dengan sekarang. Dan yang menarik adalah tadi pemberitaan tadi juga ada rekan Kompas tadi juga di Kejaksaan Agung, mereka meliput juga, terima kasih. Yang menarik adalah ada statement bahwa menunggu dari PK. Mbak, sesuai dengan undang-undang ya PK atau peninjauan kembali itu tidak menunda eksekusi. Jadi harusnya pada saat mengajukan PK pun itu sudah bisa ditangkap si Sylvester itu. Jangan kemudian menunggu PK nanti hasilnya PK gimana. Enggak. PK itu tidak menunda eksekusi. Jadi eksekusi dulu ya baru kemudian nanti PK. Terserah dia mau PK tanggal 20 Agustus gak ada masalah. Kami gak perkeberatan dengan PK. Kami keberatan dengan dia belum eksekusi dulu baru PK nabung. Ade. Ini sampai akhirnya Kajari juga dilaporin ke Kejagung. Ini kenapa udah sampai Kejari juga dilaporin ke Kejagung? Kenapa nggak ada dorongan agar ya Bung Sylvester nyerahin diri aja deh? Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi saya perlu menanggapi sedikit saja kalau soal